Shalom adik-adik, apa kabar? Luar biasa, pasti adik-adik dalam keadaan tubuh yang sehat, puji nama Tuhan. Ya, pagi hari ini kita akan siap untuk beribadah sekolah minggu. Kakak yakin adik-adik sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Siapkan hati kita angkat pujian, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Dengan sikap berdoa, adik-adik tutup matanya, tidak boleh jalan-jalan, ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita satu dalam doa, kita mau berdoa, sikap doa yang baik. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami dalam surga, kami yakin ya Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir pada ibadah pada pagi hari ini ya Bapa. Siapkan hati kami untuk kami duduk diam, untuk mendengarkan firman-Mu, untuk mengikuti setiap pujian. Kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Kami siap ya Bapa untuk mengikuti ibadah pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Ya. Puji nama Tuhan. Ya, kakak yakin adik-adik sudah siap untuk mengikuti ibadah ya. Sekarang kita mau angkat pujian. Ada satu sobatku. Siapa di sini yang punya sobat? Pasti semuanya punya ya. Selain teman kita, pasti sobat yang paling setia adalah Tuhan Yesus. Ya, adik-adik, Kak Alin minta adik-adik berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan satu pujian. Ada satu sobatku. Ya. Musik. Ada satu sobatku yang setia, yang tak pernah meninggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus,
Nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya, namanya siapa, Dek? Yesus. Yesus adalah sobat kita yang paling setia ya. Ya, puji nama Tuhan. Tetap berdiri ya, tidak boleh duduk. Ada satu sobatku yang setia, yang tak pernah meninggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya, puji nama Tuhan. Oke, sekarang kita mau menyaksikan teman kita yang akan bersaksi. Pasti adik-adik penasaran kan? Siapa yang akan bersaksi pada pagi hari ini? Ya, sekarang duduk dengan tenang, kita saksikan teman kita yang akan bersaksi. Ya. Oke, adik-adik, sekarang kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita mau duduk dengan tenang, tidak boleh ada makanan, tidak ada boleh minuman, ya, di dekat adik-adik. Siapkan hatinya, duduk dengan tenang, tidak boleh ribut, ya.
tabur firman-Mu padaku. Pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Taburkan firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Kita yakin dan percaya firman Tuhan akan tertanam di hati kita, dan adik-adik akan mengerti dan memahami firman Tuhan yang akan adik-adik dapat pada pagi hari ini. Dalam sikap doa kita nyanyikan ini sekali lagi. Taburkan firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Nanti kita akan berdoa dipimpin oleh kakak guru sekolah minggu yang membawa firman Tuhan. Sikap doa, duduk dengan tenang. Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita bertemu lagi untuk mendengarkan cerita dari Alkitab. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan dan menonton video tentang firman Tuhan yang kakak Jane bagikan, kita berdoa dulu. Ya, lipat tangan dan tutup mata kalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh dikumpulkan kembali pada saat ini. Kami boleh memuji Tuhan dan mendengarkan kesaksian. Terima kasih Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami dari awal sampai akhir dalam mendengarkan firman Tuhan dan nonton video tentang Ehud. Tuhan tolong supaya kami boleh mengambil contoh yang baik dari Ehud dan kami pun boleh tetap menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati adik-adik, papa mama dan kakak Jane juga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita mendengar dan menonton video pembelajaran Alkitab hari ini, kita akan menghafal ayat hafalan dulu ya. Oke, yuk kita mulai ya. Yesaya 6 ayat 8c. Ini aku, utuslah aku. Yesaya 6 ayat 8c. Diulangi adik-adik ya. Yesaya 6 ayat 8c. Ini aku, utuslah aku. Ya, Yesaya 6 ayat 8c. Adik-adik hebat. Kalian hafal ya. 1, 2, 3. Yesaya 6 ayat 8c. Ini aku, utuslah aku. Yesaya 6 ayat 8c. Ya adik-adik, kita akan menonton video Alkitab itu tentang seseorang yang Tuhan pakai dengan tangannya yang kidal. Kidal itu berarti dia menggunakan segala sesuatu bekerja dengan tangan sebelah kiri. Harusnya sebelah kanan ya yang banyak bergerak, tetapi ini tangan kirinya. Tapi Tuhan tetap pakai dia untuk menyelamatkan suatu bangsa. Kita akan saksikan sekarang. Silakan. Beribu-ribu tahun yang lalu, orang Israel tinggal di tanah perjanjian yang Tuhan berikan kepada mereka. Tetapi mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan setelah Otniel mati.
Lalu Eglon Raja Moab diberi Tuhan kuasa atas orang Israel, oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon korma diduduki mereka. 18 tahun lamanya, orang Israel menjadi takluk kepada Eglon Raja Moab. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Dan Ehud membuat pedang yang bermata dua, yang panjangnya hampir sehasta. Disandangnya lah itu di bawah pakaiannya pada pangkal paha kanannya. Dengan perantaraan Ehud, orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon Raja Moab. Kemudian ia menyampaikan upeti kepada Eglon Raja Moab. Setelah Ehud selesai menyampaikan upeti itu, disuruhnya pembawa-pembawa upeti itu pulang. Tetapi ia sendiri berhenti pada batu-batu berpahat yang di dekat Gilgal dan kembali menghadap raja. Berkatalah ia, "Ada pesan rahasia yang kubawa untuk tuanku ya Raja." Kata Eglon, "Diamlah dahulu." maka semua orang yang berdiri di depannya itu pergi keluar. Lalu Ehud masuk mendapatkan dia, sedang ia duduk sendirian di kamar atas di rumah peranginannya. Berkatalah Ehud, "Ada firman Allah yang kubawa untuk tuanku." lalu bangunlah ia berdiri dari tempat duduknya. Kemudian Ehud mengulurkan tangan kirinya, dihunusnya pedang itu dari pangkal paha kanannya dan ditikamnya ke perut raja. Lalu keluarlah ia melalui pintu belakang. Demikianlah Ehud sampai ke serambi. Baru saja ia keluar, datanglah hamba-hamba raja melihat, tetapi pintu kamar atas itu terkunci. Lalu berkatalah mereka, "Tentulah ia membuang air di kamar rumah peranginan itu." lalu mereka menunggu-nunggu sampai menjadi bingung, tetapi raja tidak membuka pintu kamar atas itu. Kemudian mereka mengambil kunci, membuka pintu. Maka tampaklah tuan mereka mati tergeletak di lantai. Sedang mereka berlambat-lambat, Ehud meloloskan diri sampai ke arah Seira. Setelah ia sampai ke sana, ditiupnya sangkakala di pegunungan Efraim. Lalu turunlah orang Israel bersama-sama dengan dia dari pegunungan itu, dan ia sendiri di depan. Berkatalah ia kepada mereka, "Ikutlah aku, sebab Tuhan telah menyerahkan musuhmu, orang-orang Moab itu, ke dalam tanganmu." Maka turunlah mereka mengikuti dia, lalu mereka merebut tempat penyeberangan sungai Yordan ke Moab, dan tidak seorang pun dibiarkan mereka menyeberang. Pada waktu itu, mereka menewaskan kira-kira 10.000 orang dari Moab. Semuanya orang yang tegap dan tangkas, seorang pun tidak ada yang lolos. Demikianlah pada hari itu Moab ditundukkan oleh Israel. Maka amanlah tanah itu 80 tahun lamanya. Inilah akhir dari kisah Ehud.
orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, hingga akhirnya Tuhan marah sama mereka karena mereka menyembah Baal dan Asyera. Tuhan marah betul-betul. Akhirnya karena mereka sudah terhimpit dan mereka sudah merasa ancur-ancuran karena Tuhan izinkan Raja Aram untuk berkuasa buat mereka, akhirnya bangsa Israel mulai mengeluh. Mereka mengeluh dan akhirnya mereka cari Tuhan. Tuhan, kami minta maaf, tolong kami Tuhan, supaya kami dilepaskan. Akhirnya Tuhan lepaskan lewat siapa? Seorang pahlawan sebelum Ehud adalah Otniel. Dan setelah itu Ehud pun Tuhan pakai untuk membebaskan bangsa Israel juga dari kesalahan bangsa Israel. Nah, adik-adik, saat ini kita juga mendapat pelajaran bahwa Tuhan mau supaya kita juga sungguh-sungguh taat. T-A-A-T. Taat kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Kepada siapa lagi? Papa Mama. Kepada siapa lagi? Pemerintah, dan masih banyak lagi. Guru di sekolah juga ya. Nah, adik-adik, kalau mau kalian berhasil, hanya itu, kalian harus taat dan jujur supaya Tuhan memberkati kalian ya. Oke, adik-adik juga bisa melihat bagaimana Tuhan boleh menolong siapa tadi? Ehud di video tadi ya. Otniel yang kakak Mimi cerita sebelumnya juga. Tuhan pakai mereka karena mereka adalah orang-orang yang setia dan taat kepada Tuhan. Jadi kalian pun tetap berserah sama Tuhan ya. Dengan cara apa? Kan kalian masih kecil-kecil. Nah, kalau kalian masih kecil-kecil, kalian harus rajin berdoa. Kalau disuruh bobo, karena untuk kesehatan kalian. Nah, jadi adik-adik, kalian harus tetap taat sama papa mama. Kalau suruh tadi bobo, suruh minum susu, terus jangan main jauh-jauh. Terus kalau dibilang papa mama, hey, kalian harus pakai apa? Masker kalau keluar. Nah, kalian harus pakai masker dengan keadaan sekarang ini seperti ada COVID. Nah, jadi adik-adik, kalian juga harus rajin cuci tangan. Kalau dari luar habis pegang sesuatu harus cuci tangan. Seperti itu juga contoh yang namanya taat ya. Dan kalau di firman Tuhan pun seperti yang kakak Mimi biasa bilang, yang sering kakak Mimi bicarakan apa ya. Nah, rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan ya. Kalau belum bisa baca, minta tolong papa dengan mama. Rajin menyaksikan kasih Tuhan Yesus buat kalian, bahwa Tuhan jaga kesehatan kalian, jaga kalian dari segala bahaya apapun juga. Terus rajin apa lagi? Selain kita udah saksikan, kita juga harus melakukan ya. Dan apa? Memuji Tuhan ya. Oke adik-adik, sampai di sini kita ibadah, dan sekarang kita akan tutup dalam doa. Oke, adik-adik lipat tangan kembali dan kita akan tutup mata serta berdoa. Mari adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pahlawan-pahlawan yang Tuhan berikan seperti Otniel dan Ehud yang adik-adik boleh tonton. Tuhan tolong supaya adik-adik, kakak Jane, dan orang di sekitar kami pun boleh melihat bahwa Tuhan memakai kami, Tuhan memakai adik-adik walaupun masih kecil. Mereka adalah anak-anak yang taat, yang setia dalam Tuhan Yesus. Berkati adik-adik ini ya Tuhan, berkati juga orang tua, baik papa mama, kakak-kakak yang ada di rumah, opa oma. Tuhan tolong mereka semua, berkati dan peliharakan kesehatan mereka. Jadikan mereka anak-anak yang memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan juga yang boleh menolong akan teman-teman kami, mungkin ada yang sakit. Tuhan tolong sembuhkan, jamah ya Tuhan, supaya mereka boleh sehat kembali dari sakit mereka dan mereka boleh tetap bersyukur kepada Tuhan Yesus saja. Berkati adik-adik Tuhan dalam pembelajaran online Tuhan, karena sungguh Tuhan pembelajaran kali ini
sungguh harus menyita waktu mereka juga untuk lebih baik lagi di dalam belajar. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati adik-adik, berkati papa mama dalam pekerjaan, dalam pelayanan secara khusus kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami ini ke dalam tangan Tuhan Yesus saja. Berkati juga pemerintah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.